Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Wibowo di mata pelajaran sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarni dengan metode perkuliahan yaitu daring di rumah aja. Untuk kali ini saya akan menjawab soal-soal dari Ibu Sri Winarni di tanggal 4 Juli 2020, yaitu yang pertama, jelaskan tentang kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang adalah gejala yang timbul di masyarakat yang saling seiring karena timbulnya kekuasaan, maka akan timbul wewenang. Karena kekuasaan akan berjalan karena adanya wewenang yang dimiliki oleh orang yang berkuasa, sedangkan wewenang akan dibutuhkan oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan yang dimiliki, sehingga kekuasaan tanpa adanya wewenang tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu unsur pokok kekuasaan. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh merupakan proses komunikasi untuk membujuk pihak lain untuk tunduk kepada penguasa sesuai dengan keinginan penguasa. Yang kedua, kepatuhan. Kepatuhan adalah sikap atau perilaku yang mengesampingkan kepentingannya sendiri dan cenderung mengikuti para pelaku pemegang kekuasaan. Yang ketiga, pemaksaan. Pemaksaan merupakan unsur kekuasaan yang dapat berupa penyiksaan secara fisik, penderaan, pembatasan gerak, dan sebagainya untuk memaksakan kehendaknya, dan hukum. Dan secara pribadi, terlepas dari benar atau salah menurut pandangan dari pihak yang dikuasai. Yang keempat yaitu otoritas. Otoritas merupakan unsur kekuasaan yang berhubungan erat dengan hak yang sah sesuai dengan status yang ada, atau secara ringkas, otoritas merupakan suatu yang diterapkan berdasarkan peraturan yang sah, sehingga pihak yang dikuasai suka atau tidak harus patuh terhadap keinginan pihak penguasa. Yang ketiga, cara mempertahankan kekuasaan, yaitu satu, menghilangkan peraturan-peraturan lama terutama pada bidang politik. Yang kedua, mengadakan sistem kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Dan yang keempat, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Konsolidasi horizontal adalah hubungan antara pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lain berjalan dengan baik, sedangkan konsolidasi vertikal adalah hubungan antara atasan dan dengan bawahan berjalan dengan baik. Untuk soal yang keempat yaitu ciri-ciri utama wewenang tradisional. Di antaranya 1A, adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang-orang lainnya dalam masyarakat. B, atau yang kedua, adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi. Dan yang ketiga atau C, selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. Soal yang terakhir, sebutkan kategori seorang pemimpin dengan cara otoriter. Yang pertama, pemimpin yang otoriter atau bisa disebut pemimpin otokratis atau kepemimpinan diktator adalah suatu kepemimpinan di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator. Pemimpin adalah penguasa, semua kendali ada di tangan pimpinan. Dengan kepemimpinan diktator, semua kebijakan ada di tangan pimpinan, semua keputusan ada di tangan pimpinan, semua bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat juga berubah sesuai dengan suasana hati pemimpin. Yang kedua, tipe demokratis, yaitu pemimpin demokratis adalah tipe pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam proses mengambil keputusan. Mereka mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan mereka dan masalah terkait pekerjaan. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini dikenal juga dengan istilah kepemimpinan partisipatif atau kepemimpinan bersama. Tipe pemimpin ini lebih suka untuk mempromosikan pengambilan keputusan konsensus sebagai kebijakan manajemen. Struktur organisasi yang didominasi oleh pemimpin demokratis biasanya cenderung lebih fleksibel, inovatif, dan
termotivasi. Yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan bebas. Kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang karyawannya paling sesuai. Ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas yang pertama yaitu kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pimpinan. Yang kedua, bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada saat ditanya. Yang ketiga, sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. Yang terakhir, kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya jawab melalui video daring untuk mata kuliah sosiologi dari Bu Winarni pada tanggal 4 Juli 2020. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.